Kembali lagi di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tentang orientasi studi dan pengenalan kampus. Pasti dong kalian ndak asing lagi dengan namanya orientasi. Ya lah, gimana sih ndak asing? Karena soalnya setiap naik jenjang pendidikan itu kita ada mendapatkan namanya masa orientasi siswa atau yang biasa disebut MOS. Nah, MOS ini berubah nama ketika aku naik kelas 3 tuh. MOS itu berubah nama menjadi MPLS atau yang kepanjangannya masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebenarnya sih MPLS dan MOS itu hampir-hampir sama. Nah, terus apa sih ospek itu? Apakah beda dengan MOS? Ya, setauku ospek dan MOS itu berbeda. Soalnya kalau MOS itu adalah masa orientasi siswa, di mana kita diperkenalkan lingkungan sekolah dan bagaimana kita harus berpakaian yang rapi dan apa. Pokoknya sesuai dengan aturan sekolah, kita mengenal apa sih isi sekolah itu. Nah, sedangkan ospek dengan seluruh rangkaian acaranya merupakan pembentukan watak bagi mahasiswa baru. Dengan kata lain, bahwa baik tidaknya kepribadian mahasiswa di sebuah perguruan tinggi dapat terlihat oleh baik tidaknya pelaksanaan ospek di perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini ada keunikan tersendiri dalam ospek. Kenapa? Karena setiap kampus itu memiliki nama-nama ospek yang berbeda. Contohnya seperti di kampusku itu nama ospeknya itu PBAK, yaitu kepanjangan dari Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Sedangkan di kampus temanku itu namanya OMARU, Orientasi Mahasiswa Baru. Jadi ospek itu setiap kampus itu namanya tuh berbeda-beda gitu. Nah, ada ciri khasnya dan juga memiliki kegiatan yang berbeda. Tapi ada kesamaan ospek itu, yaitu menggunakan pakaian dengan pernak-pernik yang tidak biasa, potongan rambut yang seragam, terus makan bersama, main bermacam-macam games maupun yang individu ataupun berkelompok, berkenalan dengan para dosen, petinggi-petinggi kampus, dan juga beragam UKM-UKM yang tersedia di kampus kalian. Terus dikejar deadline oleh tugas-tugas dari senior. Nah, biasanya tugas-tugasnya yang diberi senior ini suka aneh-aneh gitu, nggak masuk akal dan juga di luar pemikiran kita. Mungkin yang sudah pernah ngalamin pasti jengkel ya. Dan juga di sini kita selesai kegiatan ospek itu, kita ada malam keakraban. Malam keakraban ini adalah hari terakhir masa ospek, adalah waktu yang sangat dinanti-nanti para mahasiswa baru. Kenapa dinanti-nanti? Karena tak hanya lega karena beragam keletihan selama kegiatan ospek akhirnya berakhir, namun juga karena penuntunan ospek biasanya disertai dengan perayaan atau seremonial yang menyenangkan seperti acara malam keakraban misalnya, dan masih banyak lagi sih. Nah, tapi sayang sekali nih teman-teman, karena ospek pada tahun ini itu tidak seperti biasanya. Jadi ospek tahun ini dilakukan secara online. Ya, kita tahu kenapa karena online, karena ada ini karena dampak pandemi COVID-19. Jadi mungkin pakaian dengan pernak-pernik yang tak biasa itu mungkin dihilangkan ya. Padahal itu keseruan loh pada ospek, membuat topi kerucut, topi toga, memakai pot di atas kepala, dan juga pakai name tag yang sangat-sangat besar yang tak masuk akal. Mungkin tidak dilakukan ya, karena kalau lewati online itu kan biasanya sudah ada namanya gitu. Dan juga bisa langsung gitu diketahui bahwa oh ini dari ini dan jurusan ini, bisa tertera di di video call gitu yang rame-rame. Nah, tapi yang bisa dilakukan di ospek online ini, yang masih bisa ospek online kebiasaan ospek online dan beradaptasi ke online itu model rambut. Jadi model rambut itu
biasanya kalau mahasiswa baru itu ketahuan dari rambut yang cepak, kalau yang apa namanya, yang cowok. Dan juga kalau yang untuk wanita atau perempuan itu potongannya biasanya pendek di atas bahu untuk yang tidak berjilbab, atau potongan bob. Nah, atau biasanya sih di apa, kuncir gitu. Nah, biasanya kalau mahasiswa yang berjilbab, panitia ospek biasanya meminta mereka menghiasi kerudung yang dipakai dengan beragam pita warna-warni biar serentak gitu dengan teman-teman yang lain. Terus juga dalam ospek itu kan biasanya setiap kegiatan tuh ada namanya makan-makan gitu. Nah, di ospek online ini mungkin tidak ada ya, karena nggak mungkin kan panitianya yang ngantar ke tempatnya. Belum lagi rumah kita yang jauh gitu, yang nggak bisa diakses oleh kendaraan biasa. Nggak bisa diantar pakai Gojek gue. Terus di sini juga ada bermain bermacam-macam games. Nah, salah satu gamesnya itu adalah games yang melatih konsentrasi dan kerjasama tim. Adapun juga game yang dimainkan untuk sekedar penghilang rasa kantuk. Namun kalau di online ini mungkin saya rasa gamenya itu ya game mengadu pikiran, cepat tanggap, mungkin kayak gitu ya. Terus berkenalan dengan para dosen dan beragam UKM ini bisa dilakukan secara online dan juga lebih apa namanya, lebih efisien sih, karena bisa menghasilkan melihat video-video yang dari kegiatan UKM ataupun UKK yang ada di kampus itu. Nah, terus dikejar deadline tugas-tugas dari senior. Nah, ini juga bisa masuk ke MOS online. Tapi ya tugasnya nggak serumit dari tugas-tugas yang sebelum pandemi. Mungkin tugasnya agak ringan. Dan juga ini yang paling paling dinanti-nanti, yaitu malam keagrapan setelah ospek. Itu kita biasanya ada nonton seremonial, yaitu seperti apa namanya, pertunjukan dari tingkat kita. Tapi kalau secara online ini rasanya tuh feelnya tuh kurang gitu, karena kita nonton dari jarak yang jauh gitu. Dan juga kita dapatkan sensasi-sensasi seperti biasanya. Ya, buat kalian yang ospeknya online, tetap semangat walaupun tidak seru. Seruan ospek yang di lapangan menurut saya. Oke, sekian saja podcast pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kalian mahasiswa-mahasiswa baru ataupun pelajar-pelajar baru. Tetap semangat. Adios.